Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan sebuah materi yang berjudul Strategi Konkret Penyerapan Tenaga Kerja di Nanti Masyarakat. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Muhammad Faizal Fuad, Anugrah Ari Prasetya, Immanuel Brilian Obe Parenta, dan Sherina BR Purba. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Di masa pandemi ini, perekonomian Indonesia sedang mengalami keterpurukan. Akibat dari penurunan ekonomi ini juga berdampak pada pengusaha yang pada akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang kita sebut sebagai PHK, sehingga menciptakan jumlah pengangguran yang sangat besar. Lalu, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi menurunnya ekonomi negara dan juga mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran adalah dengan membentuk Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kita kenal sebagai Omnibus Law. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik investor asing agar mau berinvestasi di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi, maka lapangan pekerjaan akan semakin banyak, sehingga penyerapan tenaga kerja juga semakin meningkat jumlahnya. Namun, pada kenyataannya, substansi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai merugikan masyarakat. Misalnya, terjadi penurunan penerimaan pesangon bagi tenaga kerja, sehingga membuat masyarakat ragu bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat mengatasi masalah tersebut. Sehingga masyarakat menuntut bukti yang lebih konkret dari pemerintah akan keberhasilan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Analisis berdasarkan pelayanan publik. Jika kita analisa masalah ini berdasarkan hukum pelayanan publik, diketahui bahwa yang pertama, yang menjadi subjek dari pelayanan publik di sini adalah pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, pemerintah di sini bertindak sebagai penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik oleh pemerintah. Pemerintah memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama primer dan sekunder. Fungsi primer meliputi peraturan dan pelayanan. Fungsi sekunder meliputi pembangunan dan pemberdayaan. Pelayanan publik merupakan pengambil alih tanggung jawab secara kolektif atas sejumlah kekayaan, kegiatan, dan pelayanan dengan menghindari logika milik privat atau swasta yang dikarenakan tujuan utamanya ialah bukan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga kegiatan pemenuhan harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah. Pemenuhan diperlukan perwujudan dan perkembangan kesaling tergantungan sosial yang pada hakikatnya sulit terlaksana tanpa campur tangan pemerintah. Disebutkan bahwa faktanya pelayanan publik sangat sulit dilaksanakan tanpa campur tangan pemerintah, karena pemerintah merupakan salah satu subjek dari pelayanan publik. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewenangan yang sangat luas serta tanggung jawab yang sangat besar terhadap tercapainya tujuan pelayanan publik. Namun, bisa saja kekuasaan itu disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan rakyat. Maka dari itu, dalam konteks keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini, masyarakat menuntut jaminan keberhasilan tujuan pemerintah agar masyarakat dapat tahu itikat baik pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi ini. Ruang lingkup pelayanan publik secara umum meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Secara khusus disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Jika dikaitkan dengan peristiwa hukum yang dibahas, maka bentuk pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dalam hal pekerjaan yakni menyediakan lapangan pekerjaan. Pelayanan publik harus memenuhi 3 unsur, yakni 1. Keabsahan. Berarti bahwa pelayanan publik harus memiliki dasar hukum dengan parameter apakah sesuai dengan wewenang, prosedur, dan materi muatan. 2. Efisiensi. Berarti peraturan yang dikeluarkan harus memiliki ketepatan tujuan dengan pelayanan publik.
Parameternya adalah apakah peraturan itu masuk akal dan sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. 3. Efektivitas. Berarti peraturan yang dibuat harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan atau cita-cita. Parameternya adalah apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak, dan apakah dengan cara yang demikian tujuan bisa tercapai. Jika pelayanan publik tidak memenuhi 3 unsur ini, maka pelayanan ini memiliki kualitas yang buruk. Dari hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena esensi atau hakikat dari pelayanan publik sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar masyarakat yang merupakan kewajiban negara, sehingga pelayanan yang meliputi pengaturannya juga harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Jika dirasa tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka akan terjadi penolakan seperti yang terjadi saat ini. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik juga harus memberikan bukti konkret terhadap keberhasilan dari kebijakan yang diambil tersebut, sehingga akan menimbulkan rasa tenang dari masyarakat. Kebijakan pelayanan oleh pemerintah ini harus didasarkan pada nilai keadilan, non-diskriminatif, efisiensi, dan efektivitas, serta akuntabel, sehingga kebijakan tersebut bisa menciptakan telos negara yang berupa kesejahteraan umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai usulan solusi dan inovasi terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah hendaknya memenuhi 3 unsur, yaitu keabsahan, efisien, dan efektivitas. Selain itu juga harus menempatkan opini masyarakat sebagai penerima pelayanan dalam hal menentukan arah kebijakan, sehingga akan timbul kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Karena yang terpenting dalam terwujudkan tujuan dari pelayanan publik ini adalah jika antara pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dan bersinergi bersama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari kebijakan pelayanan publik itu, sehingga tujuan telos negara yang berupa kesejahteraan umum bisa tercapai. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sebelumnya, kelompok kami ingin mengingatkan bahwa tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan satu pantun. Makan nasi uduk di atas papan, papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.